ada apa-apa tuh sholat. Saya nggak khusyuk. Allah juga udah tahu kita nggak khusyuk sholat. Sekarang nggak khusyuk tidak sholat. Nggak khusyuk dalam sholat, bagusan mana? Bagusan nggak khusyuk dalam sholat ya. Maaf ini saya tidak mengatakan sholat tidak khusyuk itu baik. Tapi kalau kita udah mulai sholat, itu Allah udah lihat. Ini si hamba wudhu. Ini si hamba sambil nangis. Ya Allah, gini amat hidup ini. Allahu Akbar, itu lumayan daripada nangis tanpa sholat. Ini serius hadirin, bukan karena saya pengalaman, tapi kurang lebih begitulah hadirin. Kadang aduh ujian berat dalam gitu. Siapa sekarang ngomong ke orang, orang nggak ada yang bisa dipercaya. Sekali kita ngomong sama dia ngomong kemana-mana. Dan dia boro-boro menyelesaikan masalah, karena dia tuh sumber masalah. Hati-hati yang suka curhat ya. Curhat ke orang tuh masalah, membuat dia ngomong kemana-mana. Kalau kita curhat ke orang, dia akan masuk dalam kehidupan kita. Pasti ikut campur terus. Curhat ke Allah sambil nangis di kamar. Udah gak usah segala diomongin, gak usah nelpon sana, nelpon sini, broadcast ini, broadcast itu. Udah ambil wudhu, sholat, Allahu Akbar. Maaf ya Allah, saya kurang khusyuk nih, lagi sedih. Ya Allah juga udah tahu lah, kita kan ilmunya beda-beda, tingkatan iman kita juga beda-beda, pemahaman kita terhadap sholat juga masih beda-beda, benar? Allah udah tahu lah, kita ini orang awam, orang yang Allah udah tahu, tapi Allah sangat menghargai. Ini dalam awamnya aja mau sholat, itu kan sudah fadkuruni adkurkum. Allah tuh bikin reda hati itu. Allah pertama Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mulai enak, sujud enak, diganti oleh Allah tuh jadi nikmat. Nanti tinggal dibuka oleh Allah hikmah, oh bahwa ini tuh adalah untuk penggugur dosa. Ya, oh iya saya banyak dosa, tenang. Ya seperti yang dioperasi, diambil apa tuh rahimnya, nangis luar biasa. Saya tuh udah telat nikah, udah telat hamil, giliran hamil rahim saya dicopot, tidak ada harapan, aku nangis. Saya nggak boleh motong kalau lagi nangis ya, dengerin aja. Gimana ya nasib saya? Jadi yang diambil oleh dokter rahim, rahim. Ya, kalau jantung, alhamdulillah kalau jantung saya normal. Paru-paru, di ronsen baik semuanya. Saraf tulang, oh itu normal semua. Ginjal semua normal. Saraf otak, oh pikiran saya normal. Jadi alhamdulillah ya, hanya rahim aja, alhamdulillah semua. Pulang aja. Jadi salah fokus dia tuh. Fokusnya kepada yang nggak ada. Yang ada nggak disyukuri. Beneran ini hadirin. Itu ketemu ini siapa yang ngatur? Dia tidak berhasil untuk tenang, tapi dia minta tolong ke Allah. Digerakkan aja ketemu dengan seseorang, diatur saja orang ini bisa ngomong. Kalau nggak dibuka hikmah, kan bisa lewat orang lain. Apa ini kebetulan? Oh, tidak ada yang kebetulan. Makanya kalau kita udah masrahkan urusan ke Allah, nanti jalan semuanya. Hati butuh tenang, Allah yang kasih tenang. Pikiran butuh jernih, ide, gagasan, Allah yang kasih ide. Ini otak milik Allah. Semua ide, gagasan tuh yang benar baik dari Allah. Kita perlu jawaban yang lebih dimengerti. Buku, Allah tahu kita harus baca buku. Nanti ada yang ngasih bukunya. Tiba-tiba lihat YouTube, ini cocok dengan keinginan saya, gak nyangka. Nggak ada yang nyangka, ada Allah yang ngatur. Ini kebetulan ceramah ini cocok dengan saya. Ada yang ngomong gitu nggak sekarang? Allah tahu saudara lagi banyak masalah, makanya pura-pura ada Instagram, kita kesana, itu Allah yang ngatur. Ya Allah, ini jawaban tepat sekali. Si itu amazing.
Kok tahu masalah saya? Nggak tahu karena saya juga banyak masalah ya. Kenapa begitu menjiwai? Ya kan saya menjiwai diri saya, hadirin. Jadi begitulah hadirin sekalian. Pokoknya mas sholat, sedih sholat, sakit hati sholat, ingin sesuatu sholat, ingat dosa sholat. Pokoknya apapun jadikan sholat itu senjatanya. Kenapa? Karena nggak ada zikir yang komplit seperti sholat. Udah wudu, ngadep kiblat, pakai takbir, ada tahmid, ada baca Quran, ada Fatihah, benar? Ada surat-surat Quran, ada tasbih, ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Ini doa yang enggak ada tandingannya kalau menurut kelengkapannya. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Dua ini enggak ada, kita celaka hadirin. Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Doa Nabi Adam, ya. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Pada rahmat Allah itulah yang menyelamatkan kita, bukan amal ya. Amal itu mengundang rahmat, rahmat yang menyelamatkan. Yang ketiga, ajburni, cukupi. Ini cukupi. Yang keempat, warfa'ni, angkat derajat. Angkat derajat itu ahli takwa, hadirin. Tidak harus bergelar semua. Habis sholat jadi profesor semua, enggak ya. Tapi kalau Allah udah ngangkat derajat seseorang, walaupun kerjaannya dianggap rendah secara duniawi, tetap dia terhormat. Warfa'ni, warzukni, ini minta beri saya rezeki yang halal, barokah, jangan kena yang haram, jangan kena yang subhat. Lalu wahdini, tuntun saya ya Allah, tuntun. Kita perlu petunjuk dalam hal apapun. Harusnya saudara kesini doa nih, karena Allah tahu siapa yang ceramah ini. Ya Allah, Engkau tahu kan siapa si Agim. Jangan ngomong gitu, Allah udah tahu ya. Seandainya ceramahnya benar, bisa membuat kami kenal padamu, bisa membuat kami dekat padamu, mudahkan. Tolong ya Allah, tuntun tuh makhluk bersorban itu, supaya ngomongnya benar. Jangan-jangan udah capek, udah naik ojek ke sini ngomong gak bener kan kami rugi. Gak usah ngomong gitu hadirin, gak sopan bisanya. Ya Allah dini, wa'afini, sehatkan. Minta diberi sehat walafiat. Afini itu sehat walafiat. Ada sehat, ada afiat. Orang sehat belum tentu afiat. Banyak yang mulutnya sehat, malah tukang ngebohong, tidak afiat. Mulut yang sehat walafiat itu ya sehat ya zikir. Sehat yang jadi taat. Yang terakhir, wa'fu anni, maafkan. Al-afu itu seperti Allah, maaf, maha pemaaf. Saudara dengar doa yang paling dahsyat di Lailatul Qadar? Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal begitu banyak. Tapi ternyata di malam Lailatul Qadar itu minta kemaafan Allah. Nah, al-afu itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis semuanya. Nah, dosa itu kayak gitu. Kalau kena kemaafan Allah, dicabut habis, karena ada yang ditutup, ada yang ditimbun, ada yang dihapus, ada yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini doa ada pada wassalam. Mau nggak dosanya